Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan diberi nikmat untuk bernafas secara gratis di muka bumi ini. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir kelak kita termaksud kepada umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, tujuan dibuatnya video pembelajaran kali ini adalah untuk memenuhi tugas dasar biomedik 2 dengan dosen pengaku Ibu Suci Maisyarah Nasution, SST MKM. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai penyakit Alzheimer. So let's discuss about Alzheimer's disease. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 20 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada Anggi Nurima Irawan, yaitu saya sendiri, dan teman saya Isna Rusda Kairati. Oke, tanpa memperpanjang waktu, yuk langsung aja bahas. Tahukah kamu apa itu penyakit Alzheimer? Penyakit Alzheimer merupakan penyakit otak yang menyebabkan penurunan daya ingat, menurunnya kemampuan berpikir, berbicara, perubahan perilaku, serta kesehatan mental pengidapnya. Penyakit ini bisa memburuk atau semakin parah seiring berjalannya waktu, sehingga membuat penderitanya tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari. Dalam kondisi normal, otak manusia yang sehat mengandung puluhan miliar neuron sel khusus yang mengirimkan informasi melalui sinyal listrik dan kimia. Lalu, apa yang terjadi ketika seseorang menderita Alzheimer? Penyakit Alzheimer mengganggu komunikasi antara neuron tersebut yang mengakibatkan hilangnya fungsi dan kematian sel. Adapun permasalahan yang terjadi ketika seseorang menderita Alzheimer. Tahap awal Alzheimer, perubahan racun terjadi di otak dan penumpukan protein yang abnormal kemudian membentuk plak amiloid. Neuron yang sebelumnya sehat berhenti berfungsi, kehilangan koneksi dengan neuron lain dan kemudian mati. Kerusakan yang awalnya terjadi di hipokampus dan korteks entorhinal yang merupakan bagian otak yang penting dalam membentuk ingatan. Semakin banyak neuron yang mati, semakin banyak bagian otak yang terpengaruh dan mulai menyusut. Pada tahap akhir Alzheimer, kerusakan meluas dan jaringan otak menyusut secara signifikan. Penyebab terjadinya Alzheimer. Alzheimer terjadi akibat pengendapan protein amiloid dan neurofibril di dalam otak. Kondisi ini menyebabkan pengiriman sinyal antara sel-sel otak terganggu. Akibatnya, sel-sel otak tidak berfungsi dengan baik dan mengalami kerusakan. Kerusakan ini menyebabkan penderita penyakit Alzheimer mengalami penurunan daya ingat dan perubahan suasana hati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa faktor risiko dari penyakit Alzheimer. Yang pertama ada umur. Seperti yang kita ketahui bahwa frekuensi dari penyakit Alzheimer itu akan meningkat seiring bertambahnya umur seseorang, yang mana mencapai 20-40% dari populasi yang umurnya lebih dari 85 tahun. Dan faktor umur ini merupakan faktor terpenting dalam penyakit Alzheimer. Lalu yang kedua ada wanita berkulit putih. Nah, wanita itu merupakan faktor resiko gender yang paling dan lebih beresiko, terutama wanita usia lanjut. Kebanyakan orang-orang dengan penyakit Alzheimer merupakan wanita dan berkulit putih. Dan wanita sangat dihubungkan dengan usia juga. Wanita mempunyai ekspektasi kehidupan yang lebih panjang daripada pria. Maka wanita tersebut menyumbangkan sebesar 2/3 dari total orang tua dengan penyakit ini. Selanjutnya ada polusi udara. Mengapa polusi udara itu dapat menjadi faktor risiko dari penyakit Alzheimer? Nah, karena partikel polusi udara sendiri dapat mempercepat degenerasi sistem saraf yang meningkatkan risiko Alzheimer. Faktor resiko selanjutnya yaitu konsumsi alkohol berlebihan. Yang perlu kita ingat adalah bahwa alkohol dapat memicu perubahan pada otak
yang akan dikaitkan dengan peningkatan resiko penyakit Alzheimer. Lalu ada pola tidur yang buruk, seperti tidak memiliki kualitas tidur yang baik, bahkan kesulitan tidur, itu juga dapat dikaitkan dengan peningkatan resiko Alzheimer. Selanjutnya ada gaya hidup yang buruk, seperti kurang olahraga, lalu dia mengidap obesitas, merokok yang berlebihan, mengidap kolesterol, hipertensi, dan diabetes, yang mana kalau gaya hidup yang buruk ini tidak terkontrol dan terjadi terus-menerus, ini akan memicu penyakit Alzheimer di kemudian hari. Nah, pembahasan selanjutnya itu mengenai pencegahan penyakit Alzheimer. Apa aja sih yang bisa kita lakuin untuk mencegah terjadinya penyakit Alzheimer pada diri kita maupun pada orang lain? Yang pertama, ada olahraga yang teratur, minum vitamin otak, makanan yang bergizi, dan stop merokok. Jelas, pencegahan-pencegahan yang telah saya sebutkan tadi itu merupakan suatu kebiasaan yang mendukung untuk gaya hidup sehat. Yang mana gaya hidup yang buruk itu menjadi faktor resiko penyebab penyakit Alzheimer. Nah, jika kita menerapkan gaya hidup sehat yang telah saya sebutkan tadi di kehidupan sehari-hari, itu tidak hanya untuk mencegah penyakit Alzheimer, namun juga bisa mencegah penyakit-penyakit lain yang kemungkinan akan terjadi pada diri kita. Jadi tidak ada salahnya dan tidak ada ruginya jika kita menerapkan gaya hidup sehat tersebut pada kehidupan sehari-hari kita. Pembahasan selanjutnya yaitu what must someone do, atau apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia mengidap penyakit Alzheimer. Yang mana penyakit Alzheimer ini seperti yang telah dijelaskan di awal merupakan penyakit yang identik dengan hilang ingatan dalam kurun waktu tertentu. Ketika seseorang mengidap penyakit Alzheimer, sudah seharusnya dia melakukan perubahan kebiasaan sehari-hari yang mana tujuan dari perubahan tersebut untuk mempermudah dia dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Seperti yang pertama, simpan barang berguna di tempat yang sama. Tujuannya agar ketika dia ingin mencari barang tersebut mudah untuk dicari dan mudah untuk didapatkan. Yang kedua, simpan obat di tempat yang sama dan menggunakan jadwal yang ditempel pada suatu tempat yang mudah digapai mengenai dosis-dosis yang akan digunakan setiap harinya. Lalu yang ketiga adalah menggunakan tanda pengenal. Mengapa seorang pengidap penyakit Alzheimer ini harus menggunakan tanda pengenal ketika berpergian khususnya? Karena pengidap penyakit Alzheimer ini bisa kehilangan ingatan akan dirinya sendiri, seperti lupa siapa namanya, di mana rumahnya. Maka dari itu sangat penting untuk seseorang yang mengidap penyakit Alzheimer untuk menggunakan tanda pengenal ketika berpergian. Lalu yang terakhir ada using notes atau menggunakan catatan. Nah, menggunakan catatan ini itu gunanya untuk mempermudah dia mengingat apa yang harus dia lakukan setelah ini. Biasanya catatan yang dibuat oleh seorang pengidap penyakit Alzheimer akan ditempel pada tempat-tempat yang biasa dia lewati, seperti depan pintu kamar, di depan lemari, di depan kulkas, atau di tempat-tempat lain yang memang sering dia lewati dan itu nampak dengan dia. Sekian pembahasan mengenai penyakit Alzheimer yang dapat Isna dan Ira sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang jelas dalam penyampaian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.